Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran PPKN secara daring. Karena situasi sekarang yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka. Kita semua berharap agar pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan aktivitas seperti sebelumnya. Baiklah anak-anak, kita akan mulai pembelajaran hari ini yang akan membahas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Ini adalah video kedua dari bab 1. Sebelumnya kalian telah menyaksikan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Sekarang kita akan membahas mengenai dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman itu sendiri. Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka. Apa sebenarnya ideologi terbuka itu? Maka yang pertama, kalian harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan ideologi. Menurut Ali Syariati, ideologi terbuka itu adalah keyakinan-keyakinan serta gagasan-gagasan yang ditaati oleh suatu kelompok, kelas sosial, suatu bangsa, atau suatu ras tertentu. Jadi, setiap negara pasti punya yang namanya ideologi, karena ideologi itu merupakan pegangan, pedoman kerja untuk mencapai tujuan negara tersebut. Nah, ideologi dibedakan menjadi dua jika dilihat dari sifatnya. Yang pertama yaitu ideologi terbuka. Ideologi terbuka itu adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis atau suatu pemikiran yang terbuka. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Sedangkan ideologi yang kedua yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan dan norma politik serta sosial yang ditetapkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi. Ciri khas ideologi tertutup adalah ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Jadi bedanya ideologi terbuka diambil dari masyarakatnya sendiri, sedangkan ideologi tertutup berasal dari pemikiran perseorangan saja. Jadi Pancasila tergolong yang mana anak-anak? Ya, Pancasila tergolong masuk ke dalam ideologi terbuka. Selanjutnya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Nilai dasar ini diwujudkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Artinya, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu nilai dasar. Pancasila artinya bahwa
Hakikat kelima sila Pancasila. Hafal ya, dari sila Pancasila itu, 5 sila Pancasila. Yang pertama, kita bahas dulu sila pertama. Sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan. Artinya, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius atau bangsa yang beragama memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi, sila pertama itu mengandung nilai ketuhanan. Kemudian, sila kedua mengandung nilai kemanusiaan. Artinya, ini bisa diwujudkan dalam bentuk sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia tanpa membedakan suku, agama, ras, atau antar golongan. Berarti nilai kedua mengandung nilai kemanusiaan. Setiap warga negara harus memperlakukan warga negara yang lainnya itu sama, tidak boleh membeda-bedakan antar warga negara yang satu dengan yang lainnya karena memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian, sila ketiga mengandung nilai kesatuan. Ini bisa diwujudkan dalam bentuk rasa cinta tanah air atau nasionalisme. Kemudian, sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Diwujudkan dalam bentuk hubungan antar warga negara Indonesia dengan pemerintahan sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Ini sering dikaitkan dengan praktek demokrasi atau musyawarah dalam mencapai mufakat. Kemudian, nilai dasar yang kelima itu mengandung nilai keadilan. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras. Kemudian juga bisa dilaksanakan dengan cara menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain. Itulah nilai dasar dari kelima sila Pancasila. Kemudian kita kembali lagi ke nilai Pancasila yang kedua, yaitu nilai instrumental. Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Misalnya apa? Misalnya Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Ini dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakatnya. Lanjut, nilai yang ketiga adalah nilai praksis. Dari kata-katanya saja, praksis ini sudah bisa kita lihat kata kuncinya, yaitu praktek. Artinya apa? Yakni merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakatnya, sehingga Pancasila merupakan ideologi terbuka. Selain memiliki nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, ada juga dimensi ideologi Pancasila. Apa itu dimensi ideologi Pancasila? Suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan
dimensi realitas. Kita bahas dimensi idealisme terlebih dahulu. Dimensi idealisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Kemudian dimensi normatif, artinya adalah Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau aturan hukum yang jelas. Kemudian yang terakhir, dimensi realitas, yakni Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Itulah 3 dimensi yang ada dalam ideologi Pancasila. Jadi, kesimpulan dari Pancasila sebagai ideologi terbuka, yakni yang pertama, mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman yang mengalami perubahan. Yang kedua, nilai-nilai dasar Pancasila dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Yang ketiga, mampu memberikan orientasi ke depan. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga penjelasannya bisa dimengerti. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Apabila masih kurang jelas, bisa japri saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.